Hi, welcome back to English with Mr. Wirama. Pernahkah kalian menjumpai kata-kata ini? Kata-kata barusan adalah preposition. Dan keberadaan preposition amatlah penting dalam sebuah kalimat. Karena preposition ini digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, alangkah baiknya kita cari tahu dulu, apa sih preposition itu? Jadi, kesimpulannya, preposition adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara setiap kata. Sebenarnya ada beberapa macam preposition yang ada, tapi pada video kali ini, kita akan berfokus hanya pada 3 preposition dulu, yakni preposition of, to, dan for. Oke, kita mulai dari preposition of. Preposition of memiliki beberapa fungsi dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah menunjukkan kepemilikan. Yang kedua untuk menunjukkan referensi. Dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan jumlah atau nomor. Preposition of digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh kalimat berikut. The last page of the book describes the writer's profile. Perhatikan preposition of yang terdapat pada contoh kalimat. Kalian bisa memperhatikan bahwa kata of di sini menunjukkan bahwa the last page itu merupakan bagian dari the book atau buku. Jadi halaman terakhir tersebut dimiliki oleh buku. Kemudian preposition of juga bisa digunakan untuk menunjukkan referensi. Oke, biar lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut. I got married in the summer of 2015. Penggunaan preposition of pada kalimat tersebut untuk menunjukkan referensi tahun ya, yakni pada tahun 2015. Jadi ya, itu sudah jelas kalian bisa mengerti maksudnya bahwa dia itu got married-nya tahun 2015. Ya, jadi of digunakan sebagai referensi penunjuk tahun kapan dia married. Kemudian fungsi of yang terakhir adalah untuk menunjukkan nomor atau jumlah. Jadi kata of sendiri bisa digunakan saat kita menunjukkan sebuah jumlah sesuatu seperti halnya pada contoh berikut. I drink 4 cups of coffee. Ya, nggak salah lagi. Pada kalimat ini, kata of digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak sih si subjek meminum kopi. Ya, di sini itu 4 cups. Kita move ke preposition kedua, yaitu preposition to. Sama halnya dengan preposition of barusan, preposition to juga memiliki beberapa fungsi ya, yaitu untuk menunjukkan suatu objek, baik itu sebuah tempat atau orang, untuk menunjukkan batas atau titik akhir, dan yang terakhir untuk menunjukkan sebuah hubungan antara klausa satu dengan klausa lainnya. Oke. Kita mulai dari preposition to yang berfungsi untuk menunjukkan tempat atau orang ya. Coba perhatikan contoh berikut. All of us went to the cinema. Preposition to digunakan untuk menunjukkan tempat, yakni the cinema. Jadi pada kalimat ini menunjukkan bahwa subjek dalam kalimat tersebut sedang menuju ke sebuah tempat yang bernama cinema. Nah, jadi jelas ya, dia perginya kemana karena ada preposition to sebagai penunjuk tempatnya. Fungsi selanjutnya adalah digunakan untuk menunjukkan batas atau titik akhir. Dan seperti biasa, coba perhatikan contoh kalimat berikut. The water level keep rising up to the roof. Bagaimana pendapat kalian tentang contoh kalimat ini? Yap, benar banget. Bisa kita simpulkan bahwa
airnya terus naik sampai level atau selevel dengan atap ya. Jadi kesimpulannya adalah preposition to digunakan dalam kalimat ini untuk menunjukkan batas di mana volume air tersebut terus naik ya, sampai mencapai suatu titik yakni selevel dengan atap. Kita ke fungsi berikutnya ya. Fungsi preposition to sebagai penunjuk hubungan. Yang dimaksud hubungan di sini adalah keterkaitan antar event. Seperti pada contoh berikut. The tactic is very important to learn. Preposition to di sini digunakan untuk menghubungkan kalimat the tactic is very important dan to learn. Jadi bisa disimpulkan bahwa taktik tersebut ya sangatlah penting ya sehingga perlu untuk dipelajari. Jadi hubungannya adalah sebuah taktik yang penting merupakan suatu hal yang perlu dipelajari. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Yang terakhir adalah penggunaan preposition for. Preposition for juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah digunakan untuk menunjukkan fungsi sesuatu atau penggunaan suatu benda. Yang kedua, preposisi ini digunakan untuk menunjukkan suatu sebab. Dan fungsi yang terakhir adalah untuk menunjukkan durasi suatu aktivitas atau kejadian ya. For biasanya digunakan untuk menunjukkan fungsi sesuatu. Nah, coba perhatikan kalimat ini. This is a place for enjoying sunset. Atau this is a place for enjoying the sunset. Bagaimana menurut kalian? Ya, preposition for diselipkan untuk menunjukkan bahwa tempat tersebut berfungsi untuk menikmati sunset. Namun perlu diingat untuk kata kerja ya, penggunaan for biasanya dibarengi dengan verb ing. Fungsi for selanjutnya adalah sebagai kalimat yang memiliki arti karena. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut. I came here only for you. Penggunaan for di sini memiliki arti yang sama dengan because of atau karena. Sehingga kalau kita artikan kalimat ini dalam bahasa, ini akan menjadi saya datang ke sini hanya karena kamu. Artinya, si subjek datang ke tempat yang dimaksud hanya karena si objek. Yang terakhir adalah penggunaan for untuk menunjukkan durasi tertentu. Okay, let's take a look at this example. I've been waiting this package for a month. Kata for digunakan dalam kalimat ini untuk menunjukkan durasi, bahwa si subjek sudah menunggu package-nya datang itu selama 1 bulan gitu guys. Jadi digunakan untuk menunjukkan durasi berapa lama dia menunggu gitu. Alright, itu semua adalah penggunaan preposition of, to, dan for. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran bisa langsung kunjungi kolom komentar ya. So, thank you so much for watching and see ya!